Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Istiqomah SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu B3 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Dan ini kartu ujian atau bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, semangatnya gimana? Tepuk semangat, ayo. Tepuk semangat, ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kelihatannya semuanya pada sehat, berseri-seri ya. Alhamdulillah. Semoga nanti dengan keseri-seriannya kalian ini bisa menangkap pelajaran dengan semangat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti biasanya kita berdoa dulu, siapa yang biasa mimpin? Mas Khotib. Persiapan doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Kita absen dulu ya. Kayaknya banyak yang nggak masuk ini ya, masuk dikit ya. Kemana? Mas Rizky, Mas Khotib, Mas Rizal, Mas ini dong. Mbak sobat jenengan Sinta, terus Mbak Upus, Mbak Safira, Mbak Safira dari mana? Oh iya. Terus Mas Said, enggak. Mbak Inka, Biro, Mbak Alia, Mbak Alia, Mbak Dini, Ilahi, Mbak Sabira, Alhamdulillah, saya ya. Pokoknya sudah rapi semuanya, pakaiannya, kayaknya sudah rapi. Alhamdulillah, yuk. Alhamdulillah. Di sekitarnya ada sampah-sampah enggak? Biar bersih, tempatnya bersih, hatinya bersih. Jadi insya Allah menerima ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dalam keadaan bersih, baik tempat maupun hatinya, pakaiannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, kalau semuanya sudah siap posisinya. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin yang sudah dipelajari di bab apa? Puasa yang kemarin sudah kita pelajari yang minggu yang kemarin. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin tentang puasa. Apa itu puasa? Yuk, Pak Inka. Puasa adalah menahan makan, minum, menahan nafsu, menahan amarah. Menahan amarah dan sebagainya. Terus puasa termasuk hukum Islam yang berapa? Yang ke
Termasuk puasa adalah termasuk rukun Islam. Untuk sekarang setelah berpuasa kita akan mempelajari bab zakat dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat ini ya. PowerPoint ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi dan latihan peserta didik diharapkan mampu satu menjelaskan pengertian hukum dan hikmah zakat. Nomor dua, mengidentifikasi macam-macam zakat dan mustahil zakat. Berarti hari ini saya akan menjelaskan apa itu zakat. Ini coba zakat menurut bahasa dibaca semuanya. Zakat menurut bahasa memiliki berapa makna? Tumbuh, suci, dan berkembang. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa arti zakat yang di sini, yaitu antara lain tumbuh. Yang dimaksud tumbuh yaitu dengan zakat, insya Allah Allah akan menambah rezeki kita. Nah, jadi zakat itu bukan tambah habis, tapi tambah banyak, suci dan berkembang. Nah, ini makanya jangan malas-malas untuk berzakat kalau kita mampu. Menurut istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi nanti ada dibagi sendiri. Kalau zakat itu dibagikan kepada siapa? Berarti tidak semua orang bisa menerimanya. Ada aturannya dalam syariat sudah diatur ya. Nanti ada di sini. Terus hukum zakat fitrah wajib bagi siapa saja? Ayo, laki-laki ayo. Laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, orang merdeka atau hamba sahaya. Nah, itulah yang wajib memberikan zakat siapa saja. Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kan sudah kita berpengalaman di masyarakat bahwa zakat itu yang wajib dikeluarkan siapa saja sudah pernah kita menyaksikan sendiri, sudah tahu mengerjakannya, tahu orang tuanya mengeluarkan zakat untuk kalian, misalnya kan seperti itu ya. Syarat wajib zakat beragama Islam, hidup pada saat terbenam matahari malam Idul Fitri, artinya bayi yang lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri wajib dizakat. Tapi orang yang meninggal sebelum maghrib tidak usah dizakati. Mampu menentukan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya dan serta malamnya. Zakat ini juga wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin kalian meskipun saya tidak menjabarkan terlalu panjang sudah bisa dipahami ya. Ukurannya yaitu 1 sok sama dengan 2,5 kg atau katanya orang Jawa itu berapa? 2,5 kilo. Atau 3,5 liter. Di Indonesia bahan pokoknya itu adalah beras. Jadi zakat itu yang dikeluarkan dari bahan pokok yang dimakan kita setiap hari. Misalnya di daerah Bantul sini ya makannya seperti apa? Makannya jagung ya, yang dikeluarkan boleh jagung. Misalnya yang dikeluarkan di suatu daerah itu gandum, itu yang dikeluarkannya zakatnya berarti kan? Karena di Indonesia mayoritas orang Indonesia itu makan beras, berarti yang wajib dizakati adalah beras. Tapi hati-hati, kalau yang dimakan setiap hari itu enak, beras
zakat. Mustahik itu apa artinya? Mungkin ada yang tahu? Mustahik. Di dalam istilah zakat, bab zakat itu ada yang namanya mustahik. Apa mustahik? Ayo. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat. Nomor 1 yang berhak menerima zakat adalah fakir. Nomor 2 adalah miskin. Kalian tahu mungkin apa perbedaan fakir dan miskin? Ayo, mungkin yang bisa menjawab. Ayo, fakir apa, miskin apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ada ya? Tak serahkan ya. Fakir itu lebih gampangnya kalian paham. Antara fakir dan miskin itu begini. Misalnya kebutuhannya manusia itu 10%. Ya, kebutuhannya manusia 10 misalnya ya. Nah kalau fakir itu yang bisa terpenuhi dari kebutuhannya cuma 2%-nya. Ya. Kalau miskin yang bisa terpenuhi dari kebutuhannya adalah 7%. Nah, kalau kaya bisa memenuhi 10% semuanya gitu loh. Kasarannya biar gampang dicerna intinya gitu ya. Maka ada yang mengatakan kalau fakir itu yang mau dimakan sekarang masih cari sekarang gitu. Banget intinya kalau fakir ya. Jadi apa yang nomor 1 adalah fakir, kedua adalah miskin. Nah, yang sudah bisa jabarkan sendiri. Jadi sampean nanti ojo jangan aku lo fakir oleh aku menerima, jangan begitu. Lihat dulu sampean itu kayak apa keadaannya gitu ya. Nomor 3 yaitu amil. Amil itu adalah orang yang panitia zakat seperti yang telah kita ketahui. Ya, pernah ada yang tahu mungkin berpengalaman seperti apa kalau penerimaan zakat biasanya ada di mana? Yo. Nah, ada di masjid lagi apa biasanya? Lagi di mana biasanya? Yang berhak menerima. Jadi bukan perorangan. Kalau ditampung di rumahnya khotib misalnya, boleh apa enggak? Ya, kalau rumah khotib itu ambil zakat itu boleh. Apa? Di mana biasanya lagi? Di sekolah. Ya, karena biasanya begitu ya yang telah kita ketahui namanya ambil zakat itu boleh untuk menerima juga. Karena dia adalah termasuk yang mengurus pembagian zakat tadi. Terus yang keempat adalah ghorimin. Tahu ghorimin? Ghorimin itu adalah orang yang banyak hutang, boleh menerima zakat. Sebenarnya kaya kelihatannya banyak orang ya, rumahnya bagus, tapi sebenarnya dia hutangnya akeh. Semoga kita tidak termasuk yang itu ya, kaya tapi oleh utang. Yang diharapkan kita kaya tapi bukan oleh utang. Gila kalau kayak gitu. Jangan senang-senang bisa menerima zakat, tapi senangnya karena utang. Rumah bagus, mobil banyak, tapi utang. Terus lagi yang boleh menerima dapat berapa tadi? 1 Pak. Miskin. 3 zakat. 4 yang kelima adalah rikop. Rikop itu adalah budak. Kalau zaman sekarang budak itu sudah tidak ada lagi. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 6. Nomor 6 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Orang yang melakukan perjalanan tapi bukan perjalanan maksiat. Seperti contohnya, ayo apa? Coba pikir. Masa coba pikir? Sekarang yang viral apa? Ayo. Mungkin ada yang tahu. Ada yang viral perjalanan.
Sekarang yang keberapa yo? Yang ke-7. Fisabilillah. Fisabilillah. Apa fisabilillah? Orang yang kerjaannya setiap harinya memperjuangkan agamanya Allah. Contohnya, yuk. Masa nggak bisa, Rek? Contohnya banyak lah. Yuk, Mas Rizal. Orang yang setiap hari kerjanya membimbing, mendidik orang untuk kebaikan, untuk perjuangan. Pintar. Alhamdulillah, lagi apa? Ustaz atau ustazah. Lagi siapa? Di masyarakat yang kalian tahu? Ya, kiai. Nah, coba ngomong biasanya, bulan puasa apa namanya? Kiainya panen. Lalu kamu ngomong kiainya gak ada sendiri-sendiri, kan? Dan itu memang gak puasa, memang ada kiainya gak ada sing menoleh mangan orang, kiainya bantuin orang, gak dipikir, gak udupin. Kalau marah sini enggak, semuanya ke kiainya baik-baik. Kiainya setiap hari, makanya dia dijamin oleh masyarakat sini, ya kan? Alhamdulillah. Terus contohnya apa lagi? Sudah ya itu ya, yang sudah diketahui ya. Namanya apa tadi? Fisabilillah, orang yang bergerak atau memperjuangkan agamanya Allah. Dapat berapa tadi? Sudah 8 ya? Alhamdulillah, itu tadi termasuk apa yang tadi? Mustahil zakat, orang yang tidak menerima zakat. Nah, sekarang lagi ada namanya muzaki. Muzaki itu apa? Orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi itulah ada muzaki, ada mustahil. Mustahil yang menerima, muzaki yang memberikan zakat. Sudah dipahami semuanya ya? Bisa dipahami. Ini hikmahnya menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari dosa kecil dan perkataan sia-sia selama Ramadan. Jadi insya Allah dengan kita berzakat itu Allah akan apa? Menyucikan jiwa kita, membantu fakir miskin agar bergembira di hari raya. Ya, biar mereka juga ikut merasakan bagaimana senangnya hari raya. Itu tujuannya sebenarnya. Itulah ya. Jadi kasihan timbangannya ada orang fakir miskin pas piroyo. Alhamdulillah pas sampai ada orang miskin nggak makan dia, ya kan? Kasihan. Tujuan utamanya itu. Terus sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Setelah kita mendengarkan sekilas-sekilas tentang zakat, saya akan membagikan pada kalian tugas kelompok. Apa yang bisa diambil kesimpulan-kesimpulan tadi yang sudah saya terangkan tadi, gitu ya. Saya bagikan dulu. Dibagi 3 aja, 3 kelompok. Yuk, bener begini, enak. Secara berkelompok dimusyawarahkan. Di situ apa? Panitia zakat harus membagikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri karena menunggu donatur
terakhir menyerahkan zakat fitrah. Ada ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, sampai kelompok 3. Ayo dikerjakan. Ayo ditulis. Mungkin ada yang dapat dipaham yang mana? Sudah ya? Selesai. Ayo sekarang dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Maju satu-satu dari kelompok 1. Ayo dibacakan, dipresentasikan. Ayo Mas Rizky, siapa yang mana? Bisa. Ayo dibaca Mas Rizal. Yang lain dengarkan. Ini jawabannya Mas Rizal. Jawabannya Mas Rizal. Sini. Mas Rizal, ini jawabannya Mas Rizal dibaca. Mana? Nah, ini. Panitia bisa menetapkan batas waktu penerimaan zakat agar tidak lambat dibayar. Zakat fitrah menjadi tidak sah bila dibagikan setelah sakit. Alhamdulillah, 100 untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang juga bisa kasihkan di depan jawabannya, jawabannya tahu. Pembagian zakat fitrah seharusnya dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Panitia bisa menetapkan batas waktu penerimaan zakat agar tidak terlambat dibayar. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah semua jawabannya benar ya. Dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, setelah tadi kita mengerjakan musyawarah studi kasus yang tadi, saya akan membagikan lagi ini yang namanya refleksi. Apa yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya dari zakat-zakat yang telah kembali tadi kayak tadi. Ini coba sampean biar berpikir mempunyai pikiran kritis. Kira-kira bagaimana refleksi kita setelah kita mempelajari pelajaran zakat yang tadi. Coba ditulis. Itu tadi secara kelompok, sekarang refleksinya individu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan soal ya untuk dikerjakan untuk yang minggu yang akan datang ya. Nanti kita bisa kalian lihat di buku paketnya ya. Nomor 1. Bagaimana pengertian zakat menurut Imam Nawawi? Nomor 2, jelaskan waktu tepat untuk membayar zakat barang tambang. Sudah ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Zakat ialah apa tadi? Zakat menurut bahasa adalah suci, berkah ya. Dengan istilah sesuatu yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu. Waktunya apa? Waktunya diantaranya sebelum sholat Id. Terus berapa yang harus dizakati? 2,5
berdoa bersama sebelum mengakhiri. Allahumma